Thomas Doll tawarkan satu pemain ke timnas Indonesia. Bintang U20 gelar TC jelang Asian Games. Bintang timnas Indonesia yang hilang usai juara Piala AFF U23 2019. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Asian Games semakin dekat, timnas tetapkan pemusatan latihan. Kabar menarik datang dari pemusatan latihan atau training camp tim nasional untuk Asian Games 2022 yang akan mulai digelar pada Agustus. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Indra Syafri yang telah ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U20 yang juga menjadi perwakilan skuad Garuda di ajang tersebut. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri dipercaya PSSI untuk memimpin tim nasional untuk Asian Games 2022 di Hangzhou yang akan dilangsungkan pada 23 September sampai dengan 8 Oktober. Adapun Sintayong akan menangani timnas U23 untuk Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil lantaran timnas U20 diproyeksikan untuk jangka panjang. Sementara timnas U23 dan timnas senior yang dipegang oleh Sintayong juga bisa mempermudah sinkronisasi. Mengingat timnas Indonesia sendiri banyak diisi oleh para pemain muda. Di lain sisi, Indra Syafri mengagendakan pemusatan latihan hanya di tanah air. Sedangkan soal waktu pasti pelaksanaan, Indra mengaku perlu melakukan komunikasi dengan pelatih-pelatih klub. Terlebih agenda tersebut berlangsung di tengah bergulirnya Liga 1 musim ini. Kemarin saya sudah sampaikan roadmap ke PSSI bahwa mulai persiapan di Agustus, paling 1 bulan, kurang dan lebih. TC hanya di dalam negeri. Saya mau diskusi dengan pelatih-pelatih klub. Dari 40 nama yang saya daftarkan ke KOI, siapa yang bisa dipanggil untuk TC? Kalau tidak bisa dipanggil, kira-kira di klub bermain reguler atau tidak? Ucap Indra Syafri. Meski begitu, Indra Syafri menyiapkan beberapa opsi waktu pelaksanaan pada Agustus. Pelatih yang sukses membawa timnas U23 meraih medali emas SEA Games 2023 itu juga merencanakan 3 hingga 4 uji coba. Bintang timnas Indonesia yang hilang usai juara Piala AFF U23 2019. Pertama, Marinus Weneward. Penyerang asal Papua Marinus Weneward sejatinya menjadi top skor Piala AFF U23 2019 dengan capaian 3 gol. Marinus memborong gol Indonesia ketiga saat menang 2-0 atas Kamboja pada laga fase grup. Usai menjadi juara di ajang tersebut, Marinus cukup sering berpindah tim setiap musim. Terakhir, Marinus masuk dalam skuad Persela Lamongan di Liga 2 2022-2023 lalu. Belum ada informasi lebih lanjut soal klub yang diperkuat Marinus pada musim 2023-2024. Striker yang kini berusia 26 tahun itu dikenal memiliki emosional tinggi. Kedua, Nur Hidayat Haris. Pada laga final, Nur Hidayat berduet dengan Bagas Adi di jantung pertahanan Indonesia. Mereka bermain sangat solid dan menjadi kunci dari kemenangan skuad racikan Indra Syafri. Namun talentanya yang sempat tercium di Piala AFF U23 2019 lalu tak melambungkan karirnya. Nur Hidayat sempat bermain untuk klub Liga 2, PSG Pati yang kini bernama Bekasi GTFC. 2 musim terakhir namanya tercatat sebagai bagian dari skuad Bayangkara FC. Hanya saja, Nur Hidayat sangat jarang mendapatkan menit bermain. Ketiga, Osvaldo Hai. Talenta Osvaldo sangat besar. Pada era Luis Milla, dia pernah membela timnas Indonesia pada level senior. Osvaldo Hai adalah pencetak gol kemenangan timnas Indonesia di final Piala AFF U23 2019. Namun beberapa cedera membuat karir Osvaldo mundur. Musim 2022-2023 lalu, Osvaldo hanya memainkan 11 laga bersama Persija, dengan mayoritas sebagai pemain pengganti.
Belum diketahui klub mana yang diperkuat Osvaldo pada musim ini. Bantu Sintayong, Thomas Doll tawarkan satu pemain ke timnas Indonesia. Usai sempat terlibat kontroversi dengan timnas Indonesia, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll perlahan mulai membantu Sintayong dengan menemukan talenta terbaik tanah air. Terbaru, Thomas Doll berharap Sintayong bisa melirik Reski Fandi yang setidaknya bisa dipanggil untuk timnas U23 di Piala AFF U23 Agustus mendatang. Diketahui Reski sendiri sudah menjadi bagian penting dari skuad Persija pada musim lalu. Tercatat, pemain kelahiran Makassar tersebut mendapatkan kepercayaan dengan menorehkan 30 pertandingan bersama Macan Kemayoran di Liga 1 2022-2023. Pada musim ini, Reski bahkan tidak tergantikan sejak laga perdana. Bermain sebagai gelandang, Thomas Doll memberikan alasan terkait Reski Fandi yang selalu menjadi andalan timnya. Salah satunya lantaran pemain berusia 23 tahun itu unggul dalam duel-duel dengan tim lawan. Hal itu yang membuat serangan lawan bisa dipatahkan dengan lebih baik. Setiap laga dia yang menentukan bagaimana performanya di lapangan. Reski memberikan keseimbangan dan memenangkan banyak duel bola, sehingga pemain depan kami bisa bermain dengan bebas. Untuk sekarang, dia adalah pemain yang harus masuk ke 11-an pertama, ucap Thomas Doll. Bagayung bersambut, Sintayong sendiri kedapatan kerap memantau laga Persija Jakarta yang berlangsung sejak awal musim. Bukan tidak mungkin bakat Reski Fandi akan Sintayong manfaatkan. Terlebih, timnas U23 Indonesia sendiri diperkirakan akan menggunakan pemain lapis di Piala AFF U23. Lantaran padatnya jadwal skuad Garuda hingga akhir tahun ini.